حمد الشاكرين حمد العاملين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإن شكرت لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Sofiatul Hajjah, Ibu Hikmatul Rahmah selaku Kepala Sekolah TK Darul bersama ibu. Yang saya hormati rekan saya Guru TK Darul Persatuan Sopir Sani yang merupakan UKT kita sekolah satu. Pertama adalah tempat puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan agak siang ini kita bisa bertemukan dalam forum yang insya Allah penuh berkah karena kita mencari ilmu. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan semoga kita tercurahkan kepada baginda kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja bunda-bunda, guru semuanya, mari kita mulai. Materi kita tadi adalah tentang platform pendidikan bersatuan kaum kita, utamanya yang kita bahas di sini satuan PAUD atau TK Darul Hijrah. Bunda-bundaku, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang rapor pendidikan kita. Anggota rapor pendidikan dan PDB Satuan Pendidikan tahun 2024 itu ada dua cara lakukan untuk melihatnya, itu satu mempelajari laporan rapor pendidikan itu data yang tersedia di kebutuhan. Ini ada rekasan capaian, ada identifikasi masalah, ada identifikasi antar masalah dan contoh. Kemudian kalau cara yang kedua DBB itu capaian satuan pendidikan, yaitu peringkatan tertinggi, capaian terbaik, capaian terendah, contoh terakhir. Ini sudah saya share untuk bagian awal. Sudah saya share belum ya? Belum. Sudah kayaknya ya, sudah. Kemarin sempat kita sudah di bonus saya sempat share nggak boleh dilihat kita di lengkapnya. Itu yang selanjutnya mengidentifikasi masalah capaian indikator prioritas, capaian berjenjang, capaian satuan pendidikan, kemudian capaian berstatus pendidikan, kartu capaian indikator, kategori dan warna capaian. Jadi sudah melihat semuanya seperti tahun lalu dan tahun ini, kemudian nilai delta juga bisa dilihat di keunggulan pendidikan. Kemudian mengidentifikasi akar masalah, capaian akar masalah, indikator, kategori dan warna capaian seperti tahun lalu dan tahun ini.
kota Depok. Kan banyak satu kota, iya. Jadi kalau bisa ada TV-nya, ya. Ya kan Bu? Medianya. Ya itu saya maksud. Terima kasih. Sekarang untuk pembuktiannya, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium. Bunda, ini jawabannya tidak tepat. Belum tentu sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Untuk sekolah jenjang dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium untuk tempatnya bereksperimen dan mendukung terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ojo delok murid tapi orang itu image sudah begitu. Tadi itulah budaya. Pasti loh, orang tua itu loh. Nah, lanjutannya memiliki laboratorium atau perpustakaan lengkap juga bukan jaminan pembelajarannya akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Apabila pendidik tidak tahu cara memanfaatkan sarana prasarana, jadi nomor siji iku balik nang guru lali balikan. Nah, tapi orang tua pada umumnya gak delok gurune, delok sarana prasarananya. Nah, oleh kita yang mengerti harus tahu. Jadi meskipun sarana prasarana fasilitas masuk, tapi harapannya kan gitu ya. Tapi lek gurune itu ya tapi bisa, ayo aku mau ya. Iya, kan gurune masa media itu yang tak jadi gawe. Seperti itu budaya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dari sekolah yang membuat Anda malas berangkat ke sekolah. Jadi nanti yang satu itu berwarna kuning, semangat belajar. Terus yang kedua itu malas berangkat ke sekolah. Karena apa? Sangat malas berangkat ke sekolah. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila.
Naik, 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 naik sampai ke daku. Buka lebar-lebar, buka lebar-lebar sampai Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila.
menarik. Nah yang kedua itu malas.